Perkenalkan, nama saya Meilina Mahyunasiti. Saya dari Prodi S1 Kewirausahaan. Saya ingin menjelaskan tentang sistem ekonomi negara Cina. Cina adalah salah satu negara yang cukup unik dalam hal sistem ekonominya. Negara ini mulai mengadopsi sistem ekonomi pasar pada tahun 1978, namun tetap mempertahankan kontrol pemerintah yang cukup kuat dalam sektor-sektor strategis. Hal ini membuat sistem ekonomi Cina dikenal sebagai sistem ekonomi campuran atau sistem ekonomi mixed yang merupakan gabungan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sejak implementasi sistem ekonomi pasar, Cina telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi tahunan rata-rata selama periode 1978 sampai 2018 adalah sekitar 9,5% yang merupakan salah satu tertinggi di dunia. Kebijakan pemerintah Cina yang pro-bisnis dan fokus pada ekspor juga telah membantu negara ini menjadi salah satu negara eksportir terbesar di dunia. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang cepat, sistem ekonomi Cina juga mengalami beberapa masalah. Salah satunya adalah permasalahan ketimpangan ekonomi, di mana sebagian besar kekayaan negara tertumpuk pada segelintir kalangan saja. Selain itu, kontrol pemerintahan yang kuat juga seringkali dianggap sebagai hambatan bagi inovasi dan pengembangan usaha swasta. Selain itu, sistem ekonomi Cina juga dianggap memiliki implikasi global yang cukup signifikan. Negara ini telah menjadi salah satu pemain utama dalam perdagangan global dan investasi, serta memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pasar global. Hal ini menyebabkan Cina menjadi salah satu negara yang diperhatikan oleh negara-negara lain dalam hal ekonomi. Secara keseluruhan, sistem ekonomi Cina cukup unik dan menarik untuk dikaji. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan posisi global yang kuat membuat negara ini menjadi contoh yang menarik bagi negara-negara lain. Namun masalah-masalah yang muncul seperti ketimpangan ekonomi dan hambatan inovasi juga harus dipertahankan dan dipecahkan untuk menjaga kestabilan ekonomi negara ini. Sistem ekonomi campuran yang diterapkan oleh Cina juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan utamanya adalah kemampuan untuk mengontrol tingkat inflasi dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kontrol pemerintah yang kuat dapat digunakan untuk mengatur tingkat suku bunga, pengeluaran pemerintah, dan juga mengambil kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter yang diperlukan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Selain itu, sistem ekonomi campuran juga dapat membantu menjamin kesejahteraan sosial. Pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti pembangunan, kesenjangan ekonomi, dan masalah-masalah lainnya. Pemerintah Cina juga mengambil beberapa kebijakan seperti program-program pemerintah untuk memberikan bantuan sosial kepada kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu. Namun, sistem ekonomi campuran juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satu kekurangan utama adalah inefisiensi yang ditimbulkan oleh intervensi pemerintah yang berlebihan. Kontrol pemerintah yang kuat dapat menghambat perkembangan sektor swasta dan mengurangi inovasi. Selain itu, kontrol pemerintah yang berlebihan juga dapat menyebabkan distorsi harga dan meningkatkan biaya produksi. Sistem ekonomi campuran juga dianggap sebagai salah satu penyebab utama kesenjangan ekonomi yang meningkat. Pemerintah Cina seringkali memberikan perilaku istimewa kepada perusahaan-perusahaan yang dianggap sebagai sektor strategis, sehingga meningkatkan kesenjangan ekonomi antara sektor swasta dan sektor publik. Secara keseluruhan, sistem ekonomi campuran yang diterapkan oleh Cina telah membawa pertumbuhan ekonomi yang cepat dan stabil. Namun masalah-masalah seperti
ketimpangan account defense juga harus diperhatikan dan dipecahkan untuk menjaga stabilan ekonomi. Cukup sekian video saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.